Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil imani wat ta'ati wat taqwa wa nahana 'anil kufri wal ma'siyati wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimana wa rahimakumullah. Keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah judul khutbah Jumat kita kali ini. Kita mengawalinya dengan penaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohonkan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasulnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan tentu saja semua umat yang menjadi kesayangan dan kebanggaannya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita tengah berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bersesuaian dengan bulan September 2024 Miladiyah. Sungguh pada tempatnya kalau kita menyimak ulang dan kontinu tentang hidup dan kehidupan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, mulai tentunya dari para nabi dan terutama para rasulnya, sampai orang-orang yang soleh dan solehah, sampai di hari kita sekarang ini. Dalam Al-Quran Al-Aziz, teladan atau keteladanan yang lazim diartikan dengan sesuatu yang patut untuk kita tiru atau sesuatu yang baik untuk dicontoh. Dalam Al-Quran disebut dengan uswatun hasanah. Kata-kata ini diulang sebanyak 3 kali dalam 2 surat dan 3 ayat. Salah satunya dalam surat Al-Ahzab atau surat ke-33, Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian semua umatan muslimatan uswah hasanah dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diproyeksikan untuk insan-insan yang betul-betul merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan merindukan ketibaan hari akhir atau hari kiamat. Ayat yang lainnya dalam surat Al-Mumtahanah atau surat ke-60 ayat 4 dan 6 Allah juga berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim al-ayah. Wa qala aidan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Masyaallah muslimin rahimanallah wa rahimakumullah. Yang dinyatakan sebagai uswah hasanah, patut dijadikan uswah hasanah, contoh teladan yang baik dalam Al-Quran direpresentasikan hanya kepada dua orang Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keduanya dinobatkan sebagai Rasul yang mendapatkan julukan ulul azmi minar rusul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap menjuluki agama Islam dengan hadhihi millatu abikum Ibrahim. Islam ini agama nenek moyangmu, dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun begitu, secara tersirat tentunya tidak berarti kita dilarang untuk meneladani kehidupan para nabi dan para rasul Allah yang lain-lainnya, bahkan insan-insan terdahulu yang memiliki keimanan dan amal soleh yang oleh Al-Quran minimal dalam surat Al-Fatihah kerap disilakan dengan sebutan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim dan terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara tersurat dan terbuka dinobatkan sebagai uswah hasanah? Karena dalam kedua Rasul Allah ini, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul merepresentasikan posisi dan fungsi seorang manusia yang sempurna prima. Nyaris tidak ada kedudukan yang tidak disematkan ke dalam dirinya. Yang khotib maksudkan adalah seperti halnya nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki fungsi sebagai seorang suami dari istri atau istri-istri beliau. Beliau juga menjadi seorang ayah dari putra-putri beliau,
bahwa kemudian putri dan terutama putranya yang kebanyakan adalah wafat, itu soal lain, karena Allah yang memiliki rencana, Allah pula yang mengatur segala sesuatunya. Yang pasti Nabi Muhammad SAW menjadi seorang ayah dari anak-anaknya, terutama dari Siti Fatimah yang keturunannya masih lestari. Lebih dari itu, beliau juga berkedudukan sebagai kepala kampung, katakanlah ketua RT kalau istilah sekarang. Kemudian ketua RW, sampai akhirnya dijuluki dengan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Nyaris tidak ada dalam pundak beliau sebuah jabatan yang betul-betul layak untuk diikuti dan ditiru oleh semua umat manusia sepanjang zaman. Beliau meskipun kadang-kadang diperdebatkan oleh para ulama, itu soal lain, beliau adalah mufti, pemberi fatwa, beliau adalah hakim atau qadi. Beliau juga lebih dari itu adalah seorang qaid, seorang panglima. Puncaknya, beliau adalah seorang kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, dan tentu saja yang paling prima sempurna adalah kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul, bahkan diistilahkan oleh Al-Quran sebagai khatamun nabiyyin, yaitu pamungkas atau penutup para nabi. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saking multifungsi dan multi jabatan yang ada dalam diri beliau itu, maka sangat layak kalau dinobatkan sebagai uswah hasanah. Kita yang mengaku pengikutnya, yang mengaku sebagai pelanjut dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tinggal kita bisa bercermin bagi orang seperti khatib dan lain-lain yang tidak memiliki jabatan publik. Jabatannya hanya sebagai seorang suami dari istri, anak-anak sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kakek dari cucu-cucunya. Tidak memiliki jabatan, jangankan sampai di tingkat yang tertinggi, jadi ketua RT pun tidak, ketua RW juga tidak. Tapi banyak di antara kita tentu yang mengemban jabatan itu, atau tepatnya amanah itu. Maka kalau Rasulullah SAW ini kita jadikan sebagai teladan, sebagai uswah hasanah, tinggal kita memotret saja secara sederhana bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang suami memperlakukan istri tercinta beliau. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah mengemong anak keturunannya, sebagai seorang pemimpin yang diberi amanah, mulai saat di Makkah belum menjadi apa-apa kasarannya, itu masih terbatas, sampai kemudian menjadi kepala negara, kepala pemerintahan di Madinah dengan berkonstitusikan Piagam Madinah, atau biasa disebut dengan Kitab Al-Muwa'adah. Konsisten, beliau betul-betul mampu mewujudkan segala pola kehidupan, dari kehidupan individu atau pribadinya dan keluarganya, kehidupan lingkungan beliau, mulai dari yang tingkat paling kecil, katakanlah tingkat RT, RW, pinjam istilah ketatanegaraan kita sekarang ini, sampai beliau menjadi pimpinan tertinggi minimal di negara kawasan Makkah, Madinah dan sekitarnya, lalu akhirnya ditindaklanjuti oleh para pengikutnya yang menerapkan spirit-spirit yang beliau lakukan itu. Alhamdulillah, menjadi sebuah perang cahaya yang bisa dikatakan tidak ada duanya. Sampai hari ini
masih memberikan sinar yang luar biasa. Ibu kotanya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu di sini ada catatan, karena pasti ada kontradiktif, bukan hanya antara umat beragama, dalam internal umat beragama yang sama pun, termasuk kita sesama muslimin, tentu di sana sini ada perbedaan dalam memahami maupun mengamalkan teori-teori yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Namun pada hakikatnya beliau sudah memberikan satu pedoman yang amat sangat jelas dan gamblang, dan dipraktekkan oleh beliau tanpa mengusik apalagi merusak kemajmukan sosial masyarakat yang ada pada waktu itu. Padahal kita tahu bangsa Arab itu di balik kebaikannya ada kekurangannya, sampai Al-Quran mengatakannya al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Sebagian suku Arab itu adalah orang-orang yang betul-betul kufur, kata istilah Quran, kufur nikmat wa nifaqah, dan betul-betul nifaq. Tapi oleh Rasulullah SAW dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, dengan tetap mengindahkan konstitusi Madinah tadi, pinjam istilah kita Undang-Undang Dasar Madinah pada waktu itu, beliau bisa menggandengkan persesuaian antara agama Islam di satu sisi dan prinsip-prinsip ketatanegaraan pada sisi yang lain. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut beliau, kita bisa bukan hanya meyakini, tetapi juga memahami dengan secara baik dan benar, dan akhirnya kita betul bisa menjadikan beliau sebagai contoh teladan yang baik, bukan naudzubillahi contoh teladan yang buruk, karena tidak ada contoh teladan yang buruk dari beliau itu, semuanya uswah hasanah. Demikian uraian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memetik untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai orang yang di pundak kita ada amanah. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, termasuk tanggung jawab dalam kehidupan diri dan rumah tangga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadza baldatan thayyibatan mutmainnah sakha'an rakha'an wasaira biladil muslimin
اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وصالحات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر